Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardian dari semester 2 Fakultas Syariah Program Studi HES. Saya ingin menjawab soal ujian UAS dari mata kuliah pengantar Tata Hukum Indonesia yang dosen pengujinya adalah Bapak Andri Nurwandi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 1. Menurut Sudirman Kartohadiprodjo di dalam bukunya yaitu Pengantar Tata Hukum Indonesia, yang dimaksud dengan Tata Hukum Indonesia adalah hukum yang sekarang berlaku di Indonesia. Berlaku berarti yang memberi akibat hukum kepada peristiwa dalam pergaulan hidup, yaitu hidup yang ada pada saat ini, bukan hidup yang akan datang atau hidup yang di masa lampau. Pertanyaan kedua. Tata hukum Indonesia adalah tata hukum yang ditetapkan oleh bangsa Indonesia sendiri atau oleh bangsa sendiri. Adanya tata hukum di Indonesia juga sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 12 Agustus 1945. Sejak itulah bangsa Indonesia mengambil keputusan untuk melaksanakan dan menentukan hukumnya sendiri. Baik, selanjutnya jawaban nomor 3. Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat, dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah. Menurut Utrecht, arti sumber hukum adalah perasaan dan keyakinan hukum individu dan masyarakat yang menjadi determinan material membentuk hukum dan menentukan isi hukum. Pembagian hukum menurut bentuknya terbagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pembagian hukum menurut isinya terbagi menjadi dua, yaitu hukum privat dan hukum publik. Pembagian hukum menurut fungsinya menjadi hukum formil dan hukum material. Selanjutnya jawaban nomor 4. Di dalam mempelajari hukum adat, salah satu yang harus diketahui adalah dasar hukum berlakunya hukum adat itu sendiri. Hal inilah untuk meyakinkan bahwa keberadaan hukum adat memang benar-benar diakui di dalam perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Jawaban nomor 5. Kalau hukum pidana yaitu hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Sedangkan hukum perdata merupakan rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antar orang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan seseorang. Itulah perbedaan hukum pidana dan hukum perdata. Contoh hukum pidana dalam Al-Quran terdapat pada surah An-Nisa ayat 92 yang artinya, dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah atau hendaknya ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya. Kemudian contoh hukum perdata dalam Al-Quran misalkan pada surah Ali Imran ayat 130 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Baik, sekian dan terima kasih. Itulah jawaban dari hasil yang saya dapat untuk mata kuliah pengantar tata hukum. Dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.